Ini benar-benar sangat mengejutkan. Mbappe resmi gabung timnas. Erick Thohir resmi umumkan pemain naturalisasi baru Mbappe. Mbappe berjanji siap tampil di FIFA Series dan Piala AFF. Senang presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Di mana darah keturunan Indonesia Mbappe berasal dari keluarga sang ayah. Nenek Mbappe merupakan asli 100% asli Indonesia dan bertempat tinggal di Surabaya. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex-kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hartman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Hartman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia serta sepak bola internasional. Lanjutnya, mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Hartman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marakawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Wacana penambahan amunisi bagi Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi sorotan di era kepelatihan John Hartman. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah sosok striker muda berdarah Indonesia yang kini berkembang di Eropa bersama klub Belgia KRC Genk. Pemain tersebut adalah Robin Mirosila, talenta usia 19 tahun yang tengah membangun reputasi di kompetisi level tinggi. Kehadirannya menjadi menarik karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, ia juga disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Penyerang muda ini tampil cukup menjanjikan bersama Genk. Klubnya bahkan memberikan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 sebagai bukti kepercayaan terhadap potensinya. Pada usia yang relatif muda, ia sudah mampu menembus tim utama dan mencatatkan 12 penampilan di Liga Belgia, disertai kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tak berhenti di level domestik, ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa. Mirosila mencatat 2 penampilan di Liga Eropa dengan total waktu bermain 34 menit. Pengalaman tersebut menjadi indikator kualitas sekaligus mental bertandingnya di panggung internasional. Situasi ini membuat namanya dianggap layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Statusnya masih memenuhi syarat karena belum pernah membela tim nasional senior Belgia, meski ia telah tampil di berbagai kelompok usia, mulai dari U16 hingga U19. Dari sisi latar belakang keluarga, darah Indonesia disebut berasal dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Genk, Belgia. Kombinasi ini membuka peluang administratif apabila proses naturalisasi benar-benar ditempuh di masa depan. Jika melihat dari perspektif teknis, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat jika pemain seperti Mirosila bergabung dengan skuad Garuda. Salah satunya adalah nilai jangka panjang. Usianya yang masih muda memberi ruang pengembangan sebagai investasi tim nasional dalam beberapa siklus kompetisi. Perjalanan karirnya juga menunjukkan progres bertahap. Ia berkembang dari level akademi
hingga mencapai skuad utama Genk. Dalam prosesnya, ia sempat beradaptasi di berbagai posisi sebelum akhirnya difokuskan sebagai penyerang tengah, peran yang kini menjadi identitasnya di lapangan. Dalam hal karakter permainan, ia dikenal sebagai striker dengan profil defensive forward. Tipe pemain seperti ini tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga aktif turun membantu membangun serangan dan menekan lawan sejak fase awal permainan. Mobilitas tinggi dan etos kerja menjadi salah satu ciri utamanya. Statistik performanya di level pengembangan juga cukup stabil. Ia pernah mencatat 6 gol dan 3 assist dalam 16 pertandingan bersama Jong Genk di kasta kedua Liga Belgia musim 2024-2025. Pada musim sebelumnya, ia membukukan 4 gol dan 2 assist dari 23 laga. Sementara di tim utama Genk, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 18 penampilan. Rekap statistik keseluruhan menunjukkan konsistensi perkembangan. Jong Genk, 48 pertandingan, 11 gol, 5 assist. Yang harus lo lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Tenang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Accompagner dans cette mission toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine. Ini sangat-sangat mengejutkan, diputuskan langsung hari ini. Inilah amunisi baru Timnas Indonesia yang siap tampil di FIFA Series. Saat ini, pemain naturalisasi baru Timnas ini masih jalani proses naturalisasi. Tonton sampai habis ya, agar paham sama isi videonya Nio. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra, hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun, keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disorot adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia, PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Sejumlah analis menilai, Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Di tengah situasi tersebut, meraih gelar juara di level regional dianggap sebagai jalan tercepat untuk memulihkan reputasi.
Meski secara prestis berada di bawah Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, Piala AFF tetap memiliki dampak besar di mata publik nasional. Dengan meraih trofi, PSSI dinilai dapat membangun narasi keberhasilan dan mengembalikan optimisme supporter. Berdasarkan jadwal sementara, Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan memenang babak kualifikasi. Laga perdana dijadwalkan berlangsung di akhir Juli. Turnamen ini digelar saat sebagian besar Liga Eropa masih menjalani persiapan musim. Kondisi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa keberadaan pemain abroad akan sulit dimaksimalkan. Karena itu, pemain-pemain yang sudah kembali ke Liga Indonesia diprediksi menjadi tulang punggung skuad Garuda. Meski dianggap menguntungkan dalam jangka pendek, strategi memulangkan pemain diaspora juga menuai kritik. Banyak pihak menilai langkah ini berpotensi menghambat perkembangan individu pemain. Kompetisi Eropa, meski di level bawah, tetap menawarkan kualitas latihan, intensitas pertandingan, dan profesionalisme yang lebih tinggi. Jika terlalu cepat kembali ke liga domestik, pemain dikhawatirkan kehilangan kesempatan berkembang. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan terhadap pemain naturalisasi tanpa diimbangi pembinaan pemain lokal. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia memang belum dapat dipastikan sepenuhnya terkait Piala AFF 2026. Namun, pola yang terjadi dinilai cukup konsisten untuk menimbulkan kecurigaan. PSSI diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Target prestasi tidak seharusnya mengorbankan proses pembinaan. Di sisi lain, para pemain juga diharapkan mempertimbangkan aspek pengembangan karir, bukan hanya faktor finansial dan kenyamanan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa meraih prestasi tanpa harus mengorbankan masa depan sepak bolanya. Ajang FIFA Series pada Maret 2026 menjadi debut John Hartman di Timnas Indonesia. Pasukan Garuda akan menghadapi Saint Kitts and Nevis, kemudian bertemu antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan lihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan, kata Arya Sinulinga. Semua tergantung evaluasi dia, John Hartman, tambahnya. Adanya kabar ini membuat sejumlah nama yang dikaitkan jadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk sementara ditunda. Ada Jordi Weherman, Ilyas Alhaft, dan Luke Vickery yang digadang-gadang bakal diproses naturalisasi. Jordi Weherman dalam wawancara kepada salah satu media mengaku bersedia menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Rencana ini sudah mendapat restu dari sang nenek yang memang merupakan kelahiran Jakarta. Saya sangat bangga ya Jordi bisa jadi pesepak bola. Sudah keinginan dia dari kecil jadi pesepak bola, sampai dia gabung Feyenoord dari 6 sampai 19 tahun. Cita-cita dia juga mau ke Indonesia. Selalu tanya ke saya bagaimana Indonesia. Dia sering sekali ke Indonesia sama omanya. Sedangkan Ilyas Alhaft saat ini membela Bangkok United, memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo. Ada juga Luke Vickery yang membela klub Australia MacArthur V. Pemain berposisi winger itu menyatakan terbuka untuk bisa membela Timnas Indonesia. Saya bisa mewakili Australia, AS, atau Indonesia. Indonesia cukup menarik. Telah ada sedikit komunikasi antara kami untuk melihat opsi-opsi yang berbeda. Eksposur yang bisa saya dapatkan sebagai pemain, tambahnya. AFC dan OCA menyepakati aturan baru buat cabang olahraga sepak bola di Asian Games 2026. Aturan baru ini menggugurkan Timnas Indonesia sebagai peserta. Federasi Sepak Bola Asia dan Komite Olimpiade Asia tidak lagi membebaskan kepada setiap negara untuk ambil bagian di sepak bola Asian Games. Di edisi-edisi sebelumnya, cabur sepak bola bisa diikuti oleh setiap negara yang mau ambil bagian. Namun mulai Asian Games 2026 Nagoya, Jepang, peserta cabur sepak bola hanya dikhususkan buat negara-negara yang lolos Piala Asia U23 2026. Sementara Indonesia tidak lolos kualifikasi Piala Asia U23, jadi juga tidak bisa ambil bagian di cabur sepak bola Asian Games mendatang. Sebanyak 16 tim yang bertanding di Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi otomatis bakal berpartisipasi di sepak bola Asian Games. Sementara sepak bola wanita akan terdiri dari 12 tim yang bertanding di runde final Piala Asia Wanita 2026 di Australia.
tulisan pengumuman Federasi Sepak Bola Singapura pada 9 Februari 2026. Aturan baru ini memupuskan kepesertaan timnas Indonesia di cabur sepak bola Asian Games.